Halo guys, Halo Kak. balik lagi nih kita di podcast ketiga kita, Poce ASEAN Cerita Pegawai nih. Em, di podcast kali ini em, kita akan mereview kembali apa yang kita udah dapat nih di 4 hari pelatihan latsar ini. Em, Yuk kita dengar langsung dari teman-teman kelompok A1 kita. Cekidot. Agenda 1 memiliki topik dan materi yang sangat bermanfaat sebagai dasar dan pedoman kita ASN muda untuk berkarya. Bukan hanya di lingkungan PU saja, tetapi kita diharapkan juga untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat dan bernegara. Adapun topik yang dibahas di agenda 1 ini melingkupi banyak hal, mulai dari pertama, arti dan makna wawasan kebangsaan seperti apa. Kemudian kita diajarkan tentang semangat bela negara, sampai di akhir kita mampu mengerti tentang nilai-nilai konsensus bernegara, mulai dari Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, sampai ke makna Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, sebagai ASN muda kita diharapkan mampu menghadapi isu-isu kontemporer yang saat ini beredar luas di masyarakat. Yang ketiga, kita diharapkan mampu mengerti dan memahami arti algoritma berkebangsaan, di mana dari topik ini nanti kita akan diajarkan tentang bagaimana cara membuat suatu sistem atau pedoman, di mana sistem dan pedoman ini nanti mampu kita gunakan untuk menghadapi isu-isu kebangsaan yang beredar saat ini di masyarakat. Terakhir itu kita diajarkan tentang analisis isu-isu terkini di lingkungan masyarakat maupun instansi kita. Diajarkan juga nanti tentang environmental scanning, kita mampu untuk mencari tahu update isu-isu terkini yang beredar, kemudian kita mampu merumuskan masalah sampai pada akhir kita diajarkan untuk menciptakan sebuah problem solving yang dimana ini berguna untuk menghadapi isu-isu terkini. Semua materi ini pada dasarnya memiliki pedoman penting bagi kita ASN muda untuk memiliki semangat integritas dan berakhlak. Kemudian kita juga sebagai ASN muda diharapkan mampu mengabdi dan memberikan pedoman yang baik bagi lingkungan masyarakat dan bernegara. Halo, aku juga mau ngasih cerita aku nih, apa yang udah aku dapetin setelah mengikuti latsar selama 4 hari ini. 4 hari ini kita ngebahas dari agenda 1. Pertama, kita diberi pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting banget untuk dipahamin sama ASN. Karena ASN harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, bisa melalui sikap disiplin, integritas, dan pelayanan masyarakat. Terus juga kita belajar mengenai isu kontemporer. Nah, di materi ini dijelasin apa aja sih isu yang bisa menjadi tantangan bagi bangsa kita, seperti korupsi, permasalahan generasi muda Indonesia di internet, konflik kepentingan, dan masih banyak lagi. Nah, kita nih sebagai ASN harus bisa menjauhi hal-hal yang menjadi tantangan bagi bangsa kita. Contohnya, kita nggak boleh nerima suap, gratifikasi, dan melakukan pemerasan di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Karena hal-hal tersebut sangatlah merusak moral kita sebagai ASN dan citra kita menjadi jelek di mata masyarakat. Terus juga kita belajar mengenai algoritma kebangsaan. Kita sebagai ASN harus bisa memilah dan memilih informasi maupun konten yang akan kita bagikan. Kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk menyebarkan konten positif mengenai bangsa kita Indonesia. Dan kita harus mampu membangun rasa cinta tanah air dari tindakan yang kita lakukan. Lalu juga kita tidak boleh sampai krisis identitas kebangsaan, karena zaman sekarang udah banyak banget budaya yang masuk di Indonesia. Kita harus bisa memilah mana yang baik dan tidak, dan jangan sampai melupakan budaya bangsa sendiri. Algoritma kebangsaan juga bisa menjadi benteng pertahanan bagi diri kita dari budaya-budaya yang baru masuk ke Indonesia. Nah, terus hari ini kita belajar mengenai proses merancang aktualisasi Latsar CPNS. Di sini dijelasin langkah awal kita harus mengidentifikasi isu yang bisa berasal dari Jafung kita, Munker kita, ataupun honor kita.
Lalu setelah itu kita harus mencari data dan fakta. Lalu apa dampak yang diberikan dan sangkut paut dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Lalu kita mengidentifikasi core isunya, mana yang prioritas untuk diselesaikan. Setelah itu melakukan analisis core isunya dan membuat tahapan kegiatan. Dan kita harus mengaitkan dengan nilai dasar ASN, visi misi, tusi, tujuan UNOR kita, dan penguatan nilai organisasi. Jadi sekian cerita mengenai pembelajaran agenda 1 selama 4 hari ini. Apa sih yang saya pelajari selama 4 hari terakhir? Selama 4 hari terakhir, saya telah mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga. Di hari pertama, saya mempelajari wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan menghargai perbedaan, serta selalu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sedangkan bela negara bukan hanya tentang angkat senjata. Kerjaan yang kita lakukan sehari-hari juga termasuk bela negara jika dilakukan dengan tanggung jawab, berintegritas, jujur, dan profesional. Di hari kedua, saya belajar mengenai analisis isu kontemporer. Materi ini membuka pemahaman saya tentang berbagai masalah aktual yang sedang dihadapi bangsa, seperti korupsi, narkoba, hingga perubahan iklim. Dengan analisis isu kontemporer, saya belajar untuk melihat akar masalah, memahami dampak bagi masyarakat, serta merumuskan solusi yang relatif dan tepat sasaran. Di hari ketiga, kita mempelajari tentang algoritma kebangsaan, yaitu cara mengolah konsensus dasar bangsa menjadi pola pikir serta tindakan tengah polarisasi, krisis identitas, generasi muda di era digital. Dan di hari keempat, saya belajar mengenai teknik analisis isu. Dari materi ini, saya memahami bahwa setiap isu harus dianalisis secara mendalam dengan menggunakan metode tertentu, seperti teknik tapisan isu, USG, dan APKL. Dengan analisis yang tepat, seorang ASN dapat merumuskan prioritas masalah, mencari akar persoalan, dan menentukan solusi yang tepat, efektif untuk kepentingan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, di agenda pertama ini aku juga mau berbagi pengalaman belajar dan apa-apa aja yang bisa aku rangkum selama pembelajaran di 4 hari ini. Pertama-tama, aku mau ucapkan terima kasih kepada Pak Widi yang sudah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana semua peserta Latsar diberi kesempatan untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan baik dari Pak Widi sendiri sebagai pemateri maupun dari teman-teman sesama peserta yang memberikan paparan. Nah, selama agenda pertama ini, ada banyak sekali materi-materi penting yang menurutku wajib diketahui dan diimplementasikan oleh kita ASN. Pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Aku jadi ingat dan semakin paham bahwa bela negara itu bukan cuma soal angkat senjata, tapi juga bagaimana kita bekerja dengan jujur, disiplin, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi, setiap pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya adalah bagian dari bela negara juga, karena kita bekerja kan untuk kepentingan masyarakat, dan itu termasuk kita sendiri. Kemudian mengenai isu kontemporer, kita sekarang hidup di zaman yang serba cepat, dengan teknologi digital, tuntutan pelayanan publik yang lebih transparan, sampai tantangan global seperti krisis energi dan perubahan iklim. Sebagai ASN, kita dituntut untuk adaptif dan bisa menyesuaikan diri dan tetap memberikan pelayanan terbaik di dalam kondisi itu. Lalu ada algoritma kebangsaan juga, ini menarik nih, karena memberikan semacam peta berpikir untuk menganalisis masalah bangsa terlebih-lebih yang saat ini terjadi maupun sedang kita hadapi. Jadi kita nggak asal menebak solusi, tapi kita melalui beberapa prosedur yang sistematis seperti mengenali masalah yang terlebih dahulu, lalu kita cari akar penyebabnya, baru kita menentukan solusi yang sesuai dan tidak melawan nilai kebangsaan. Kemudian yang hari ini dipelajari yaitu tentang rancangan aktualisasi.
buat aku ini cara supaya teori yang kita pelajari selama ini nggak berhenti di atas kertas saja, nggak cuma jadi tugas belaka, tapi bisa benar-benar kita wujudkan dalam pekerjaan sehari-hari dengan menerapkan ide-ide kebangsaan dan nilai ASN berakhlak. Dengan begitu, kita bisa memastikan apa yang kita kerjakan bisa punya dampak nyata bagi masyarakat yang dimulai dari organisasi tempat kita bekerja sendiri. Dari semua materi selama 4 hari ini, aku makin paham kalau ternyata peran ASN itu luas, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, tapi juga menjaga semangat kebangsaan, berkontribusi lewat bela negara, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan peka terhadap isu-isu yang mungkin saat ini terjadi, dan mampu menghadirkan solusi nyata lewat aktualisasi terlebih tempat kita bekerja. Segitu aja sih teman-teman yang bisa aku rangkum dari pembelajaran selama 4 hari ini. Terima kasih. Halo, di sini dengan Sandria Rerum. Saya adalah salah satu peserta dari pelatihan dasar CPNS 2025 dan di saat ini saya akan menceritakan, mengeksplor kembali apa yang telah saya dapat selama 4 hari ini dalam pelatihan dasar ini. Nah, rekan-rekan, teman-teman, banyak hal sih yang saya dapat, yang saya pelajari, terutama mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana kita sebagai anak bangsa melihat diri kita, cara pandang kita terhadap lingkungan kita, negara kita, bagaimana sikap, tindakan, perilaku kita yang dijiwai oleh kecintaan kita sebagai anak bangsa itu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saya juga, dalam tugas saya buat poster bela negara, itu cara memilah sampah. Nah, di situ tindakan nyata yang ingin saya mengajak rekan-rekan yang lain itu bela negara dalam bentuk memilah sampah. Dan kemudian yang saya dapat juga dalam bagaimana kita memahami isu strategis nasional, isu-isu yang lagi hangat di negeri kita dan bagaimana kita sebagai ASN menyikapinya. Tentu dalam pandangan Pancasila dan dalam dasar Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada juga hari ini kita belajar tentang teknik analisa isu. Di hari ini banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, bagaimana kita melakukan brainstorming terhadap isu-isu yang ada dan berkembang di lingkungan kita, bagaimana kita boleh menyelesaikan isu tersebut dengan kerangka berpikir yang sistematis dan terstruktur, dan itu sangat membantu saya untuk boleh pada akhirnya menghadirkan solusi sebagai ASN untuk permasalahan yang ada demi solusi yang lebih baik untuk kantor saya, bahkan untuk negeri saya ke depannya. Itu aja yang saya dapat di 4 hari ini, dan sebenarnya masih banyak lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Hai semua, di sini saya mau menceritakan apa saja yang sudah kita pelajari di agenda 1 selama 4 hari ini. Untuk hari pertama, kita sudah belajar tentang pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara. Kenapa? Karena wawasan kebangsaan dan bela negara bisa menjadi fondasi kita bersama dalam menghadapi tantangan globalisasi, serta dapat membentengi diri kita sebagai masyarakat Indonesia dari hal-hal yang dapat memecah belah bangsa kita. Seperti salah satunya adalah media sosial yang sekarang ini masih banget memberikan informasi hoax atau juga berita-berita yang tidak benar, atau seperti maksudnya budaya asing yang dapat mendoktrin masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya itu dapat mengerus budaya kita. Sebagai generasi muda, tentu kita bisa melakukan bela negara dengan cara menjaga kelestarian budaya, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bela negara itu ternyata bukan hanya tugas TNI loh, tapi tugas bersama untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita.
Mungkin sebagai ASN kita juga bisa membela negara dengan memberikan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan profesional. Ya, selanjutnya di hari kedua kita telah mempelajari isu kontemporer yang terjadi di Indonesia, seperti narkoba, korupsi, terorisme atau radikalisme, proxy war, dan lain-lain. Menyambung dengan pembahasan sebelumnya, isu-isu yang terjadi di Indonesia ini dapat merusak persatuan dan memecah belah bangsa kita jika kita tidak mempersiapkan diri dengan membentengi diri kita terkait pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara. Seperti contoh isu korupsi di Indonesia nih, jika hal ini tidak kita tindak lanjuti, tidak kita tangani, maka akan berdampak buruk pada moral bangsa kita, dan tentunya juga akan merusak integritas kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya pembelajaran di hari ketiga ini kita mempelajari tentang algoritma kebangsaan. Mungkin teman-teman sering mendengar kata algoritma ya. Kalau di media sosial sih biasanya algoritma kita akan ngikutin sesuai dengan apa yang kita suka atau yang kita sering konsumsi ya. Untuk algoritma kebangsaan merupakan langkah sistematis yang terstruktur untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Seperti kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten-konten positif tentang kebangsaan yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah kita mempromosikan budaya Indonesia kepada audiens asing, atau juga kita bisa menggunakan produk lokal dalam negeri seperti Gati atau mungkin dengan produk-produk UMKM. Nah, untuk yang hari terakhir, di hari keempat ini, kita mempelajari tentang teknik analisis isu. Dalam pembelajaran hari ini, kita diajarin untuk dapat mengidentifikasi sebuah isu-isu yang selanjutnya akan kita analisis untuk mendapatkan sebuah pemecahan masalah dengan memberikan rekomendasi yang solutif. Beberapa metodenya bisa kita gunakan untuk mencari core isu itu adalah menggunakan metode APKL atau USG. Terus selanjutnya dari isu tersebut kita dalamin bisa menggunakan metode seperti problem tree, fishbone, 5 ways, atau gap analysis. Nah, dari pendalaman itu tentunya kita akan mendapatkan beberapa gagasan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Tentunya analisis isu yang sudah kita dalami itu tentu harus juga kita perhatikan tentang core value ASN kita, yaitu berakhlak. Mungkin sekian dari saya. Halo teman-teman, saya Irdayanti. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya dapat dan saya pelajari selama 4 hari ini. Selama 4 hari ini mengikuti kegiatan latsar, saya mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan baru yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap sebagai aparatur sipil negara. Di hari pertama, kita belajar dan mengerjakan tugas seputar apa itu wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Dari situ, kita dapat memahami banyak hal, termasuk 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan juga NKRI. Di hari kedua, kita belajar dan mengerjakan tugas kembali mengenai isu-isu strategis. Di sini podcast pertama kelompok A1, kelompok kita, Podca SN namanya, ini podcast pertama kita. Dalam podcast itu kita membahas salah satu isu strategis yang paling sering sekali terjadi dan paling hangat menjadi pembahasan para ASN maupun masyarakat umum, yaitu korupsi. Dalam podcast ini, kami kelompok A1 membahas apa sih tanggapan kita dan bagaimana cara kita menghadapi isu tersebut sebagai ASN muda. Sangat menarik, teman-teman. Di hari ketiga, kita juga belajar mengenai algoritma kebangsaan. Apa itu algoritma kebangsaan?
algoritma kebangsaan adalah cara berpikir sistematis yang dan terstruktur yang digunakan sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak sebagai warga negara, khususnya bagi aparatur sipil negara, agar selalu mengacu pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hari keempat, kita juga belajar materi metode analisis isu. Di sini kita diajarkan bagaimana cara mengidentifikasi isu, menentukan core isu, terus merumuskan isu, habis itu menganalisis isu dan juga menentukan gagasan-gagasan serta gagasan-gagasan implementasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ASN. 4 hari pembelajaran itu membuka wawasan saya bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang bagaimana menjadi ASN dan bagaimana cara mengabdi kepada negara di era sekarang ini. Saya belajar untuk berpikir lebih luas dan kritis, bertindak lebih bijak dan terukur dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Saya akan jadikan ilmu yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat dalam 4 hari pembelajaran Latsar CPNS ini sebagai bekal untuk menjadi ASN yang berintegritas dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih.